Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ngaji bareng di sini, mencoba mengkaji sebuah amalan istimewa yang ada di bulan Zulhijjah. Sebagaimana kita ketahui, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang utama dalam Islam selain bulan Ramadan. Amalan yang istimewa di dalam bulan Zulhijjah ini terkadang saudara kita yang mukmin jarang ada yang mengetahui amalan apa saja yang istimewa, yang utama yang ada di dalam hari-harinya. Berikut ngaji bareng mencoba mengkaji amalan yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah dalam pandangan Islam. 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan masa yang sangat istimewa dalam kalender Islam. Keistimewaannya bukan hanya dikenal oleh para ulama dan ahli ibadah, tetapi juga diabadikan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi fajar dan malam yang 10. Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri bersumpah atas waktu-waktu ini, menandakan adanya keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasul menjawab, tidak pula jihad kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan apa-apa. Ini adalah isyarat kuat bahwa 10 hari ini memiliki bobot spiritual yang begitu besar, bahkan melebihi ibadah sepanjang tahun di waktu-waktu lain. Di tengah padatnya rutinitas kehidupan, 10 hari ini adalah momentum langka yang Allah berikan kepada umatnya untuk menghimpun pahala sebanyak-banyaknya dan membersihkan jiwa sedalam-dalamnya. Dari ibadah solat, puasa, sedekah, hingga takbir, semua amal mendapatkan ganjaran luar biasa di waktu ini. Lebih dari itu, langit pun seolah bergetar karena para malaikat mencatat amal-amal yang dipanjatkan berupa doa-doa yang diangkat langsung dan tangisan taubat yang menyentuh arsy. Setiap detik di dalamnya adalah peluang emas yang tak ternilai, dan hanya mereka yang hatinya hidup dan imannya menyala yang akan menyadari nilai dari hari-hari yang agung tersebut. Yang kedua, amalan utama yang dianjurkan di 10 hari awal Zulhijjah. Dalam rangka memaksimalkan keberkahan 10 hari awal Zulhijjah, Islam menganjurkan berbagai amalan mulia yang dapat dilakukan oleh setiap muslim. Salah satu amalan yang sangat ditekankan adalah berpuasa, khususnya pada hari-hari pertama sampai hari ke-9 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh dengan berpuasa pada hari-hari ini, kecuali pada hari Arafah, hari yang ke-9. Puasa pada hari Arafah sendiri dianjurkan bagi yang tidak sedang berhaji,
karena memiliki keutamaan yang sangat besar untuk menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Selain puasa, takbir, tahlil, dan tahmid juga menjadi amalan mulia yang dianjurkan sepanjang 10 hari tersebut. Takbir tidak hanya menjadi suara yang menggema di masjid dan lingkungan, tetapi juga menjadi zikir yang mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan umat akan keagungannya dan mengobarkan semangat tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi inti dari perayaan Idul Adha. Sedekah dan amal kebaikan lainnya juga memiliki nilai yang luar biasa selama 10 hari ini, karena pahala yang diperoleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sedekah di waktu-waktu mustajab seperti ini adalah ladang pahala yang tak pernah habis dan mampu membersihkan harta serta jiwa. Selain itu, meningkatkan ibadah sholat sunnah, memperbanyak zikir dan doa, serta memohon ampunan merupakan cara untuk menyucikan diri dari segala dosa dan menambah kedekatan dengan Allah. Pada hari-hari ini, suasana spiritual menjadi sangat kuat, di mana para malaikat mencatat setiap amal baik dan setiap langkah menuju ketaatan menjadi saksi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, setiap muslim yang menyadari nilai waktu ini akan berlomba-lomba memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadahnya, tidak hanya untuk meraih pahala dunia, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat. 10 hari ini menjadi ladang subur yang siap dituai buahnya oleh siapa saja yang menanam benih ketakwaan dan keikhlasan. Yang ketiga, makna spiritual di balik pengorbanan pada Idul Adha. Salah satu inti dari keutamaan 10 hari awal Zulhijjah adalah peringatan akan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang agung, yang menjadi landasan utama perayaan Idul Adha. Kisah ini mengandung makna spiritual yang dalam, yakni tentang ketulusan, ketaatan, dan pengorbanan demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, beliau tanpa ragu menjalankan perintah tersebut sebagai bentuk kepatuhan tertinggi kepada Allah. Namun, karena keikhlasan dan keteguhan hati itu, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar sebagai bentuk rahmat-Nya. Ini menjadi simbol bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah. Pada 10 hari ini, umat Islam diajak untuk meneladani spirit pengorbanan tersebut, bukan hanya dalam arti literal penyembelihan hewan kurban, tapi juga dalam bentuk mengorbankan nafsu, waktu, harta, dan tenaga demi ketaatan kepada Allah. Pengorbanan menjadi jalan suci yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan memperkuat ikatan sosial antara sesama. Melalui kurban, umat Islam belajar makna syukur, kepedulian sosial, dan kesetiaan kepada Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 10 hari ini adalah momentum untuk refleksi batin, di mana setiap muslim diajak mengintrospeksi sejauh mana ia mampu mengorbankan segala hal demi mencapai derajat ketakwaan yang hakiki. Semangat pengorbanan ini juga menggetarkan langit dan bumi, karena jiwa-jiwa yang ikhlas menjalankan perintah Allah dengan penuh keimanan akan mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan. Dengan demikian, pengorbanan yang dilakukan pada momen ini bukan sekedar ritual, melainkan simbol transformasi spiritual yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya iman dan takwa. Yang keempat, dimensi sosial.
dan kemanusiaan dalam perayaan Idul Adha. Selain nilai spiritual, 10 hari menjelang Idul Adha juga mengandung makna sosial dan kemanusiaan yang sangat kuat. Perayaan Idul Adha tidak hanya menjadi momen ibadah individual, melainkan juga momentum mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sosial. Saat umat Islam melaksanakan ibadah kurban, mereka diajak untuk membagi rezeki kepada sesama, terutama kepada fakir miskin dan mereka yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pengorbanan yang sesungguhnya bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi bagaimana kita mampu menolong dan berbagi dengan orang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa daging kurban yang didistribusikan kepada orang-orang miskin memiliki nilai yang sangat mulia dan termasuk dalam amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dalam konteks sosial, momentum 10 hari menjadi ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat saling membantu dan mendukung, membangun rasa kebersamaan dan empati yang tinggi. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial selama 10 hari ini juga mempertebal rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, menegaskan bahwa Islam sangat menekankan keadilan sosial dan solidaritas. Dengan demikian, keutamaan 10 hari menjelang Idul Adha bukan hanya soal menggenapkan ibadah, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menyentuh hati dan memajukan kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial ini sangat penting sebagai penyeimbang antara ibadah vertikal kepada Allah dan ibadah horizontal kepada sesama manusia, sehingga lahirlah masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling menghargai. 10 hari yang menggetarkan langit ini juga menjadi saksi bagaimana manusia bisa bersatu dalam rangka meraih ridha Allah melalui kebaikan bersama. Yang kelima, menyambut Idul Adha dengan hati yang bersih dan jiwa yang tegar. Menjelang puncak perayaan Idul Adha, 10 hari awal Zulhijjah mengajarkan umat Islam untuk mempersiapkan diri, tidak hanya secara hal lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Idul Adha bukan sekadar hari raya yang dirayakan dengan tradisi dan ritual, tetapi merupakan momen refleksi dan pembaharuan spiritual yang mendalam. Pada hari ini, setiap muslim diajak untuk mentaati kembali apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setiap muslim diajak untuk menata kembali hati dan jiwa, memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih peduli terhadap sesama. Menyambut Idul Adha dengan jiwa yang bersih berarti menghilangkan segala dendam, kebencian, dan ego yang dapat menghalangi kedekatan dengan Allah dan sesama manusia. Ini adalah saat yang tepat untuk menguatkan iman, meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dan meneguhkan komitmen untuk terus berjalan di jalan kebaikan. Lebih dari itu, 10 hari menjelang Idul Adha mengingatkan kita akan pentingnya ketegaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketegaran ini menjadi pondasi untuk menjalani kehidupan yang penuh berkah dan rahmat. Dengan hati yang bersih dan jiwa yang tegar, umat Islam tidak hanya merayakan Idul Adha sebagai perayaan fisik, tetapi juga sebagai momentum spiritual yang menggetarkan langit dan bumi. Melalui pengorbanan, doa, dan amal kebaikan di 10 hari ini, setiap muslim diharapkan dapat menggapai derajat takwa tertinggi dan menjadi insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, keutamaan 10 hari menjelang Idul Adha bukan hanya tentang waktu, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang membawa manusia menuju kebahagiaan hakiki
di dunia dan di akhirat. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian ilmu dan keistimewaan yang terdapat di dalam 10 hari bulan Zulhijjah, terutama 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Semoga kita bisa memaknai keistimewaan yang terdapat di dalam 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Semoga kita mampu meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah.